Gelas kita ini luber bukan sama urusan kita. Yes, dan informasi yang sebenarnya nggak perlu kita masukin ke gelas itu. Setelah belajar kelas Quran, jadi saya tuh nggak punya schedule. Kayak misalnya besok mau kemana, saya tuh bukan jadi sutradara. Kalau dulu saya jadi sutradaranya, jadi pemainnya, jadi saya besok mau A, B, C gitu. Kalau sekarang manusia tuh hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Begitupun dalam yang pasti ingin menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Tapi upayanya apa, pencapaiannya kita nggak pernah tahu. Kayak saya jadi masuk ke politik juga saya nggak tahu. Orang saya passionnya di psikolog kok. Ada desak, ada desakan mungkin agar Tafir terjun ke dunia politik. Dari tahun 2008 udah diminta. Dari Demokrat dulu. Terus diminta lagi 2014, 2018 baru bergabung di PAN. Sampai sekarang. Tapi setelah turun, itu tadi panggilan hatiku muncul setelah turun ke dapil. Karena nawaitunya adalah ingin bermanfaat untuk, Kalau ketipusan dan ternyata kalau nggak ada orang-orang baru, dia lagi, ya kan? Jadi kita harus ada yang mau nih, generasi muda kan anti sama politik. Akhirnya bisa jadi ada yang udah berapa periode ya kan? Nah berarti kan harus regenerasi. Tapi kalau anak mudanya udah antipati, terus siapa? Betul, jadi harus ada yang mau. Dan akhirnya begitu turun, ketemu warga, itu tadi, banyak nilai-nilai. Aku ketemu anak yang dieksploitasi tukang ayam goreng usia 8 tahun. Aku ketemu anak yang juga dilakukan oleh ayah kandung. Itu banyak banget. Nah, hal-hal itu yang membuat aku jadi terpanggil bahwa, oh ini loh, karena apa? Karena mereka miskin pengetahuan, miskin ilmu, apalagi tingkat agama kurang, tingkat keimanan kurang. Jadi akhirnya mudah, ya kan? Nah, selagi kita bisa memberikan nilai itu, masalah hasil akhirnya nanti gimana ya qadarullah. Tapi ya kita kalau masih bisa terus tabur baik aja dimanapun. Buat aku tuh gitu. Tabur baik semampu kita. Nggak perlu jadi superhero heroik, tapi semampu kita. Metiknya bisa jadi di pot yang sama atau di pot yang lain. Gitu. Jadi kalau kita ngelakuin itu jangan pamrih. Udah ngelakuin aja dulu. Karena yakin kalau kita ngelakuin pun ada yang mencatat dan ada yang melihat. Allah. Nggak perlu validasi manusia, nggak ngaruh. Ya kan? Mau dilihat sama manusia mau apa? Mau dipuji dibilang wow keren gitu kan? Nggak juga, nggak ngaruh. Terus dengan wow keren itu nanti pulang ke sana bisa menjamin masuk surga kan? Nggak juga ya. Jadi ya gitu. Setelah belajar itu akhirnya jadi paham ternyata kita tuh sebagai manusia bukan hanya pandai dalam ilmu pengetahuan tapi harus juga belajar ilmu agama. Karena saya muslim, ilmu Quran. Agama apapun itu pasti mengajarkan nilai kebaikan. Jadi semakin kita paham ilmu pengetahuan, ilmu agama, akhirnya jadilah berkah. Gitu. Apapun yang kita punya, apapun yang kita dapat bisa jadi nilai berkah. Sekarang kan banyak banget orang sukses tapi belum tentu berkah, belum tentu happy. Tiap menit mungkin teriak-teriak, marah-marah. Banyak kerutan. Aku nggak mau banyak kerutan ya mas. Ih kenapa sih nanya-nanya? Ketawa lagi semasnya. udah vokal. 17, dari dulu saya 27 sih. Alhamdulillah. Ini tahu nggak habis lari pagi nih makanya muka berminyak. Iya ada acara lari pagi dulu ya kan. Terus buat aku tiap olahraga juga penting. Jadi pokoknya sekarang tuh banyakin 4 jari nunjuk ke diri. Pengen cantik perawatan, pengen sehat olahraga, pengen langsing diet makanan, pengen anak pinter, anak sehat masak makanan rumah. Jadi nggak ngerti lihat YouTube. Mau bikin apa ada semua. Pola kan? Nge-gym, lari, sepeda. Saya nggak suka olahraga FOMO. Maaf ya anak-anak. Enggak. Mungkin karena saya punya anak dan saya fokus sama anak. Jadi saya waktunya tuh yang
Ya memang itu juga bisa waktu sesuai kita, tapi kalau itu kan berkelompok ya. Kalau saya tuh sendiri, jadi nggak depend on. Jadi anak saya izinin, saya bisa pergi ke gym sejam pulang. Dan datang ke gym pun tanya orang-orang di gym, saya tuh jarang ngobrol, datang olahraga karena misalnya anak saya tuh emang pada nempel, jadi nggak boleh. Malah kadang kalau ngelarang, mami mentingin gym atau anak? Itu pertanyaan yang berat buat Anda. Terus akhirnya aku bilang, tapi mami pengen sehat, mau maminya. Akhirnya boleh, tapi akhirnya 1 jam itu saya harus banyak keringat. Jadi saya nggak akan banyak ngobrol, saya fokus. Bener-bener olahraga. Nggak ada lihat kiri kanan, musik kencang, udah zet, udah gitu, pulang langsung, mandi di rumah. Nggak pernah di gym. Jadi mereka tuh udah tahu kayak pakai kacamata kuda. Karena saya tujuannya aja yang mau saya lakukan. Itu kayak pergi-pergi juga udah nggak tuh yang kayak kongko pergi gitu. Saya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sama anak, masak, temenin mereka les, bikin PR. Udah. Karena buat saya itu ada nilai manfaat dan ibadahnya. Nggak ada niatan pengen bergaul, nongkrong, apa introvert gak? Enggak, dulu saya sangat, tapi sekarang kadang-kadang saya kalau bergaul gitu kita tidak bisa mengcounter orang. Kita nggak bisa Lepotan. mengontrol apa yang mau mereka omongin. Dan kadang kalau udah mulai ranahnya ngomongin orang atau apa tuh saya suka agak ya. Nah, jadi saya daripada saya nggak bisa mengkontrol, tapi saya juga nggak mau mengotori pekarangan saya dengan hal-hal negatif, apalagi yang belum tentu nilai kebenarannya, atau kita pun belum tentu lebih baik dari mereka. Lebih baik saya menghindar Langsung aja. gitu. Karena saya pengen menjaga halaman rumah nih, analoginya rumah kamu bersih gitu ya, terus nggak ada pembantu lah di rumah misalnya. Jadi gimana caranya supaya kamu nggak usah nyapu-nyapuin ranting-ranting daun-daun kotor itu, supaya nggak capek ya, kamu jagalah pekarangan kamu biar tetap bersih. Jadi saya jadi saya menjaga si pekarangan itu supaya tetap sehat, karena buat saya kadang-kadang gelas kita ini luber bukan sama urusan kita. Yes, dan informasi yang sebenarnya nggak perlu kita masukin ke gelas itu. Kan itu pilihan. Which one yang mau kamu dengar, which one yang mau kamu lihat. Nah, akhirnya menjaga itu bukan ansos atau nggak mau gaul, tapi kita lebih prioritasin skala prioritas yang lebih penting, yaitu anak-anak di rumah. Satu ya, satu. Betul. Betul.